Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Baik teman-teman semua, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ratu Siti Fitria Qatrunada dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan melengkapi tugas ujian tengah semester yang dimana saya diberikan kesempatan oleh dosen pengampu Dr. Mukhrij Sidki MAG, dimana saya harus menyampaikan materi ketika kita berada dalam kelas. Adapun materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini ialah membahas tentang syarat-syarat mufasir era modern dan klasik. Tapi sebelum kita membahas syarat-syarat penafsiran era modern dan klasik, kita harus berkenalan terlebih dahulu apa itu tafsir dan apa itu mufasir. Apa itu tafsir? Tafsir adalah suatu cara untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Kata tafsir diambil dari bahasa Arab at-tafsir yang berasal dari fasir, menerangkan. Akan tetapi, untuk menghindari kesalahpahaman pengertian tentang tafsir, maka ada tafsir menurut secara bahasa, yaitu para ulama berbeda pendapat dalam memberikan pengertian tafsir secara bahasa. Di antaranya adalah 1. Dalam Kamus Al-Munjid disebutkan tafsir adalah isim masdar yang berarti ta'wil, penangkapan, penjelasan, keterangan, dan penyerahan. Sedangkan tafsir secara istilah ialah menurut sebagian ahli tafsir menyatakan bahwa tafsir tidak termasuk jajaran ilmu pengetahuan atau sains yang memiliki batasan. Jadi, kalau tafsir itu nggak ada batasan-batasan tertentu seperti sains atau ilmu-ilmu lainnya. Tafsir itu mencakup tentang ilmu banyak hal, astronomi contohnya, tentang sains, tentang fikih, dan masih banyak ilmu-ilmu lain yang dibahas oleh tafsir. Selanjutnya kita masuk ke pengertian mufasir dan syarat-syarat menjadi mufasir. Secara bahasa, mufasir adalah bentuk isim fa'il dari kata fasaro, kemudian diikutkan oleh wazan isim fa'il, mufa'ilun, menjadi mufasirun, yang artinya orang yang menafsirkan, mengomentari, interpretasi. Sedangkan menurut istilah, mufasir adalah orang yang memiliki kapabilitas sempurna, yang dengannya ia mengetahui maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran sesuai dengan kemampuannya. Ia melatih dirinya di atas manhaj para mufasir dengan mengetahui banyak pendapat mengenai tafsir kitabullah. Selain itu, ia menerapkan tafsir tersebut baik dengan mengajarkan atau menuliskannya. Nah, kita masuk nih ke syarat-syarat mufasir. Ada 1, syarat mental. Tapi syarat mental ini merupakan syarat yang non-inteligensia. Ia lebih mengarah pada karakter atau kepribadian seorang mufasir. Ada berapa sih syarat-syaratnya? Sebenarnya syarat-syaratnya itu ada banyak dan ada dari beberapa pendapat. Yang akan saya jelaskan itu hanya beberapa ya. Salah satunya dari Mabahith fi Ulum Al-Quran yang menjelaskan syarat mental bagi seorang mufasir adalah 1. Memiliki akidah yang benar. 2. Bersih dari hawa nafsu. Yang ketiga, pemahaman yang cermat. Yang keempat, niat yang baik dan bertujuan benar. Yang kelima, berakhlak baik. Yang keenam, taat dan beramal. Yang ketujuh, berlaku jujur dan teliti. Yang kedelapan, tawadhu dan lemah lembut. Yang kesembilan, berjiwa mulia. Yang kesepuluh, vokal dalam penyampaian kebenaran. Yang kesebelas, berpenampilan yang baik. Yang ke-12, bersikap tenang dan mantap. Yang terakhir, mendahulukan orang yang lebih utama darinya. Adapun diskusi yang dibuka ketika kelas berjalan, yaitu tentang syarat-syarat yang opsional dan syarat-syarat yang mutlak. Apa aja sih syarat-syarat yang mutlak dan opsional ketika kelas berjalan di diskusi itu? Jadi,
dari syarat-syaratnya itu dan yang dari makalah yang saya baca juga, tidak ada syarat muslim. Syarat si mufasir itu harus Islam. Jadi syarat Islam itu opsional atau mutlak? Kenapa sih bisa muncul pertanyaan itu? Karena dalam menafsirkan Al-Quran di era modern ini, yang dimana mengikuti perkembangan zaman, itu ada seorang mufasir yang mendapatkan ilmunya dari orang non-muslim yang membahas tentang ilmu obstetri, yaitu ilmu yang mempelajari tentang persalinan atau kehamilan. Jadi yang unggul di bidang itu malah justru bukan orang Islam. Terus gimana nih dalam menafsirkan Al-Qur'annya? Apakah kita boleh ngambil tafsiran dari orang kafir tersebut atau kita justru malah menolak? Jadi kesimpulan pada diskusi kelas hari itu ialah tentang ilmu yang menyangkut dengan tafsir Al-Quran tapi berasal dari orang kafir. Itu diambil atau bagaimana? Nah, kesimpulannya adalah kita ambil ilmunya. Karena nggak boleh juga menafsirkan Al-Quran tidak dengan ilmu yang jelas. Sedangkan si orang kafir tersebut, dia memberikan hasil dari hasil penelitiannya. Dia mendapatkan ilmu dari sesuatu yang sudah dia teliti, bukan yang asal-asalan. Jadi kita ambil ilmunya, udah gitu aja, gak usah dipermasalahkan yang lainnya. Ambil ilmunya, bermanfaat buat kita, dimasukkan ke dalam penafsiran Al-Quran, karena itu sesuai. Terus berarti boleh dong kita masukin si orang kafir itu disebut sebagai penafsir. Ya balik lagi ke asal katanya tadi, yaitu mengungkap. Dia kan mengungkapkan ilmu, dia menemukan ilmunya, menyampaikannya, menuliskannya, ya kan? Cuman dia tuh dalam sisi keilmuannya, penelitiannya, bukan secara kayak dari syariatnya, fikihnya, dia bukan di bagian situ. Dan kita juga harus open minded, gak bisa kita harus maunya kita, harus dengan pemikiran-pemikiran kita. Justru gak boleh menafsirkan Al-Quran seperti itu. Kata Dr. Quraisy Shihab, kalau kita menafsirkan Al-Quran terus kita udah nemu titik buntu, jangan dilanjutin. Karena kalau kita masih paksa untuk lanjutin, itu tuh keinginan dari diri kita, syahwat kita untuk pokoknya ini harus selesai karyanya, harus menjadi sempurna. Padahal sebenarnya kan udah mentok ya. Ditunda dulu, dilanjutinnya ntar kalau udah tahu ilmunya. Jadi gitu teman-teman, kita nggak boleh memaksakan diri dalam menafsirkan Al-Quran. Kalau emang ada dari penelitian-penelitian yang dia bukan orang Islam, tapi sesuai dengan fakta, sesuai dengan hasil-hasil yang tertera, dan yang jelas itu bukan asal-asalan, ya kita ambil. Kesimpulan dari diskusi kemarin tuh ya jadinya seperti itu, keilmuannya aja kita ambil. Nah, semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat menambah wawasan teman-teman juga ya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen saya, Dr. Mukhrij Sidki MAG, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan serta menyampaikan hal-hal yang didiskusikan ketika kelas berjalan. Untuk kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.